Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Tiara Dwi Oktavia, 2. Zaharatu Zuria Pujawananti, 3. Vika Khairunisa. Kali ini kami akan menyampaikan materi tentang media pengembangan kognitif AUN. Baiklah, kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran anak usia dini. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang artinya perantara atau pengantar. Menurut Heineck et al. Tahun 2001, beliau menjelaskan bahwa media adalah apapun yang membawa informasi antara pemberi informasi dan penerima informasi. Menurut Hairudin tahun 2008, beliau juga menjelaskan media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber kepada penerima informasi. Yang ketiga, menurut Dadan Juanda tahun 2006, beliau menjelaskan media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima untuk merangsang perasaan, pikiran, serta perhatian murid saat proses belajar mengajar terjadi. Jadi dapat disimpulkan pengertian media pembelajaran anak usia dini yaitu media pembelajaran anak usia dini merupakan salah satu bentuk atau peralatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk menyalurkan pesan, membantu mempertegas bahan pelajaran sebagai pembangkit dan motivasi untuk murid dalam proses belajar. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Ada beberapa pendapat mengenai fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menurut M.C. Kohn, beliau mengemukakan 4 pendapat yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Audio Visual Aid to Induction. Yang pertama yaitu mengubah titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret, yang tadinya teoritis menjadi teori fungsional praktis. Selanjutnya, yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Media menjadi motivasi ekstrinsik bagi murid sebab penggunaan media pembelajaran lebih menarik dan memusatkan perhatian murid. Yang ketiga, memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman murid dapat lebih jelas dan dimengerti. Yang terakhir, yang keempat, memberikan stimulasi, terutama rasa ingin tahu murid. Rasa ingin tahu perlu dirangsang agar murid selalu timbul rasa keingintahuannya. Kemudian, menurut Rountree mengemukakan 6 fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu membangkitkan motivasi belajar. Yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Yang keempat, mengaktifkan respon siswa. Yang kelima, memberikan umpan balik secepatnya, segera. Dan yang keenam, melakukan latihan yang serasi. Media juga berfungsi efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru. Selain digunakan untuk mengantarkan pembelajaran secara utuh, juga dapat dimanfaatkan untuk bagian tertentu dari kegiatan. Materi yang ke-C, yaitu karakteristik media pembelajaran AUN. Media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu dari berbagai bentuk, yaitu lingkup sasaran, kemudahan untuk mengontrolnya. Media pembelajaran karakteristik ini juga sangat penting, yaitu
merupakan dasar-dasar pemilihan media yang akan digunakan situasi saat belajar nanti. Ada 3 karakteristik media media beserta petunjuk, yaitu 1. Ciri fiksatif, yaitu yang kemampuannya media merekam, melestarikan, mengkonstruksikan suatu peristiwa, menyimpan. Yang kedua, ciri manipulatif, yaitu yang kemampuannya untuk mengatasi saat di ruangan dan belajar proses atau kejadiannya, menginformasikan, mengobjektikan. 3. Ciri distributif, yaitu yang kemampuannya untuk pengalaman yang relatif, mentranspersepsikan objek atau kejadian melalui ruangan. Karakteristik media pembelajaran. 1. Media grafis, yaitu media semua jenis kelompok merupakan pesan yang lewat rangsangan indera penglihat, yaitu bersifat konkret, ya juga dapat memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan tingkat usia berapa aja. Murah harganya, mudah ditemukan, dan mudah digunakan. Juga memiliki ciri-ciri abstrak. Pada media jenis diagram merupakan ringkasan visual atau proses, biasanya juga menggunakan simbol-simbol verbal. Pada media grafis mengandung pesan yang interpretatif. Contohnya kartun, poster, gambar, grafik, buletin. Yang kedua, audio. Audio yaitu merupakan media yang berupa pesan yang dituangkan di simbol-simbol auditif, verbal, nonverbal, yang mempunyai rangsangan indera pendengar. Secara umum media ini memiliki karakteristik di bawah ini. Dapat mengembangkan imajinasi partisipasi, dapat mengatasi masalah guru, sifat komunikasi satu arah, mudah dipindah dan jangkauannya luas, sesuai untuk pengajarannya seni musik dan bahasa. Contohnya alat perekam radio, pita magnetik. Ketiga, proyeksi diam. Media ini termasuk proyektor. Dalam penyajiannya ada juga yang ditampilkan dengan media visual yang disertai dengan perekam suara. Karakteristik umum media ini adalah pesan yang sama atau disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Penyajiannya beda dalam kontrolan guru. Cara penyimpanannya mudah, praktis, menyajikannya objek-objek dengan diam. Kadang juga penyajiannya butuh ruang yang gelap untuk mengerjakan keterampilan yang tertentu. Praktis untuk semua ukuran ruangannya, untuk menyajikan teori dan praktik. Menggunakan teknik-teknik warna, animasi, gerakan lambat untuk menampilkan objek atau kejadian tertentu. Contohnya televisi, film bingkai, objek, film bingkai, video, media transparan. Yang keempat, media permainan. Media ini juga membelajarkan kelompok, misalnya simulasi dan permainan peran atau permainan simulasi. Cirinya media ini yaitu dapat mengembalikan umpan balik langsung. Penyajiannya mudah pelajar aktif dalam proses belajar. Syarat-syarat media pembelajaran out. A. Media pembelajaran yang dipilih. B. Media pembelajaran dipilih atas dasar azas. C. Pemilihan media pembelajaran memiliki manfaat. D. Pemilihan media pembelajaran perkembangan psikologis pendidikan. E. Media pembelajaran yang dipilih
memenuhi persyaratan kualitas. F. Pemilihan media pembelajaran hendaknya memperhatikan keseimbangan. G. Untuk memudahkan memilih media. Materi yang ke E yaitu jenis-jenis media pembelajaran kognitif. Jenis-jenis media pembelajaran kognitif ada 3, yaitu 1. Media visual, media yang hanya mengandalkan indera penglihat. Media ini banyak yang menggunakan, bahkan guru pun juga menggunakan untuk membantu belajarnya pendidikannya. Media ini yang menampilkan gambar seperti foto, lukisan, dan cetakan. Media visual dibagi menjadi 3, yaitu A. Media grafis. Grafis berfungsi untuk menarik perhatian dan menyalurkan pesan lewat simbol-simbol visual. B. Media realita, yaitu benda yang masih dalam keadaan utuh dapat dioperasikan hidup dalam ukuran yang sebenarnya dan dapat dikenali sebagai wujud aslinya. Misalnya, badak yang ada di kebun binatang. Binatang langka hanya diambil bagian kepalanya saja. C. Transparansi OHP. Bedanya dengan media-media visual terdahulu yang tidak memerlukan alat penyaji menggunakan proyektor transparan OHP. Namun pemanfaatnya belum maksimal dibandingkan dengan media pembelajaran modern. 2. Audio. Audio yaitu media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Contohnya, kaset suara, program audio. Apabila akan menggunakan media audio untuk anak usia dini, yaitu media hanya akan mampu melayani secara baik mereka yang sudah memiliki kemampuan dalam berpikir abstrak. Karena sifatnya yang auditif, jika ingin hasilnya maksimal belajar yang dicapai anak lebih optimal. Yang ketiga, media audiovisual. Media ini merupakan kombinasi dari media audio dan media visual, atau bisa disebut media pandang dengar. Dengan menggunakan media audiovisual ini, maka penyajian isi tema kepada anak akan semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan sebagai penyampaian materi. Juga menggantikan peran dan tugas guru. Dalam hal guru tidak selalu berperan sebagai penyampaian materi, karena penyajian materi bisa diganti oleh media. Peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu menggunakan kemudahan bagi anak belajar. Contohnya, televisi, program suara. Media audiovisual dibagi menjadi 2, yaitu media video. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual. Contoh misalnya film, tetapi yang akan bicara di sini hanyalah media video, karena media ini yang sudah banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran. Sebagai besar fungsi film sudah bisa digantikan oleh media video. Pemanfaatan video dalam proses pembelajaran di sekolah bukan lagi sesuatu yang aneh. Saat ini banyak sekolah yang telah memiliki dan memanfaatkan program video pembelajaran di sekolah. Media video memiliki banyak kelebihan dibanding OHP, slide, dan audio. Kedua, media komputer, yaitu teknologi berbasis komputer, merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan belajar dengan menggunakan perangkat
perangkat. Dasarnya teknologi berbasis komputer menampilkan informasi kepada peserta didik melalui tayangan di layar monitor. Teknologi komputer dapat digunakan sebagai media yang memungkinkan seorang belajar secara mandiri dan memahami suatu konsep. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.